Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Kita hari ini sedang berada di Sekolah Salsabila. Di sini ada jenjang PAUD ya, Pak. Ada SD, ada SMP. Dan ini saya dibuat terkagum-kagum karena saya tahu perkembangannya dari dulu nggak ada apa-apa di sini sampai sekarang mewujud di sekolah setinggi ini, bahkan sampai belakang. Ini dulu rumahnya Bu Hamidah, ini saya tahu karena bareng sama saya di BKPRMI, dan hari ini menjadi Sekolah Salsabila. Rumahnya masih ada, Bu Hamidahnya masih tinggal di sini, dan ini dikelola oleh Dr. Manpan. Ini teman saya yang terus menginspirasi saya. Saya banyak berdiskusi, dapat ilmu dari beliau di Dewan Pendidikan, dan beliau mewujudkan sekolah yang selama ini menjadi mimpi pemerintah di sekolah negeri. Sekolah swasta bisa mewujudkannya menjadi sekolah inklusi. Di sini anak-anak berkebutuhan khusus yang belajar bersama anak-anak yang normal, betul ya? Jadi dari sekian anak itu 15% ya? 15%-nya adalah anak berkebutuhan khusus, dan macam-macam ceritanya. Saya udah mendengarkan, dan saya udah melihat dari penataan lingkungan yang sebenarnya ini tanahnya kecil, tidak besar-besar amat, tapi bisa menjadi tempat yang terintegrasi antara PAUD, SD, dan SMP, dan memberikan layanan yang inklusi di sini. Gitu. Jadi saya belajar hari ini di sekolah ini, dan saya membawa para kepala sekolah ya dari kecamatan kota untuk belajar di sekolah ini. Untuk nggak usah jauh-jauh karena kita sedang mengembangkan sekolah inklusi di Kabupaten Purwakarta. Maka apa yang sudah ada di Purwakarta yang dikelola oleh Yayasan As-Sunnah ya dengan nama Sekolah Salsabila ini sudah berhasil mewujudkannya. Ya, walaupun nanti kalau dengar-dengar ceritanya ini luar biasa perjuangannya. Mudah-mudahan guru-guru saya, kepala sekolah saya yang ada di sekolah negeri bisa banyak belajar dari Salsabila ini. Pak ya, sama pakar pendidikan. Ayo. Iya teh lu beasiswa sekolah internasional ada di lulusan SMP Salsabila. Hah? Dia di sekolah internasional beasiswa di alumni SMP Salsabila itu terapi Pak. Ini SMP. Ini lulus. Ini Lulusan Dr. Manpan. Oh. Sekarang di mana? Di SMP di SMA Creative School gratis beasiswa Di sekolah internasional. Sekolah internasional. Oh. Kalau ini Alumni Salsabila di beasiswa di sekolah internasional Pak Dahlan Iskan. Oh, Dahlan Iskan ya. Oh. Sekolah internasional. Sekolah internasional. Ini internasional juga. SMP juga. Di Semarang, Mega Islamic School, Cambridge. Ini beasiswa semuanya. Semua beasiswa. Cambridge. Ini Beasiswa juga, Tugu, ya. tapi Tugu Ibu di Bogor. ya, ini alumni-alumninya. Alumni pertama. Di Sekolah Salsabila dari alumni pertama. Ini menandakan pada kita bahwa mutu pendidikannya bagus, kualitas pendidikannya bagus. Anak-anaknya, alumni-alumninya ini masuk sekolah-sekolah internasional nih. Tersebar ada yang di Magetan, ada ini Pak Dahlan Iskan ya. Pak Dahlan Iskan ini di Depok. Internasional juga. Internasional ini Semarang. Internasional juga. Cambridge. Ini SMA berarti? SMA dia. Tingkat SMA. Beasiswa tapi walaupun SMA tidak internasional nih, tapi beasiswa juga. Beasiswa. Gratis. Nah, ini beasiswa. Jadi mengukur sejauh mana sekolah itu bermutu itu bisa dilihat dari tata kelola sarana prasarananya, bagaimana visi kurikulumnya, bagaimana outputnya, gitu. Dan bagaimana trust, kepercayaan masyarakat terhadap sekolah ini. Sekolah ini walaupun mahal, banyak orang nitipin ke sini. Ini sekolahnya paling mahal ternyata di Purwakarta, saya baru tahu. Saya kira dulu paling mahal itu Al-Muhajirin atau apa, ternyata ini yang paling mahal. Tapi muridnya cuma sedikit. Muridnya satu kelas cuma 15 untuk SMP ya. Dari 15 itu 3 atau 4 itu anak berkebutuhan khusus kuotanya. SD berapa? SD satu kelas berapa? 12. SD satu kelas malah 12, kita 28. Di sini cuma 12.
nerima bosnya ya? Nerima bos. Nerima bos ya? Bosnya dikit berarti karena cuma 12 orang. 12 orang. Ya kan? Iya. Bosnya cuma dikit ya 12 orang. Kalau 12 orang kali 6 kelas berarti kan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya berbahagia hari ini akhirnya saya bisa masuk ke sekolah ini. Saya itu udah sejak lama pengen main ke sini, apa alasannya? Saya tahu sekolah ini itu luar biasa. Pak Doktor Manpan, saya itu sering menyampaikan ke teman-teman bahwa manfaatkanlah apa yang ada di sekitar kita, yang dekat dengan kita. Jangan kita jauh-jauh mencari ilmu, mencari pengalaman, melihat praktek baik. Kalau di sekitar kita banyak yang bisa kita temuin. Saya kadang bahkan di antara sekolah dasar negeri itu silahkan berkunjung ke temannya saja. Kalau dipandang sekolah dasar negeri itu dari tata kelola, dari pembelajarannya, dari kepemimpinannya lebih bagus, datanglah ke situ, bicara, ngobrol gimana kok bisa. Karena itu yang lebih memungkinkan. Karena satu level, satu atmosfer. Namanya negeri, guru PNS-nya ada, guru honornya ada, kepala dinasnya sama Pak Purwanto. Jadi kalau ada perbedaan-perbedaan itu relatif lebih mudah diadaptasikan dibanding terhadap sekolah salsabila. Walaupun ini juga penting, gitu. Karena saya yakin sekolah negeri seperti ini kan itu membutuhkan perubahan yang cukup mendasar. Nah nanti Pak Manpan saya minta membicarakan bagaimana secara mendasar hal-hal apa yang harus dikuasain ketika sekolah negeri membuka kelas inklusi. Ini kan sekolah inklusi, negeri menjadi inklusi itu udah sejak saya jadi guru. Sejak saya guru udah ada. Dulu pernah ada pelatihan guru-guru untuk kelas inklusi, ya. Pernah kan? Dan kemudian menguap kemana nggak ada kabarnya lagi. Itulah pemerintah. Dipikirnya gampang. Punya gagasan, punya ide, dengan sistem infrastruktur yang berbeda, prasyarat yang berbeda, ini juga jadi masalah sebenarnya kalau menurut saya. Gitu. Pertama, jumlah anak, kemudian falsafah guru terhadap anak, kemudian model-model pendekatannya seperti apa. Gitu. Kita satu kelas 30, 28, gurunya 1. Nah, yang seperti ini mesti dilihat secara jernih oleh pemerintah. Pak Manpan aja yang terjun secara langsung, suami istri terjun, itu cuma ngelola satu kelas berapa Pak? SD 12 orang, SMP 15. Nah, maka caranya seperti apa? Ini nanti pemerintah sebenarnya yang harus belajar sama Pak Manpan. Saya, Kemendikbud sebenarnya dulu. Gitu. Sebelum guru-gurunya, biar jelas ini seperti apa. Apakah kelas-kelas inklusi ini mungkin diterapkan di sekolah dasar? Kalau mungkin, itu modelnya seperti apa tata kelolanya? Apakah memungkinkan dengan jumlah satu guru 28 anak? Dengan jam yang seperti itu, dengan pendekatan yang konvensional? Karena saya melihat sekolah ini itu luar biasa. Saya tidak pernah membayangkan di sini akan ada sekolah karena tempatnya kan sempit. Tempatnya sempit, tapi dengan kreativitas, dengan visi yang jauh ke depan, kelas-kelasnya bisa ditata. Ini bisa 3 lantai ke atas, dan bangunannya saya lihat dari temboknya itu kokoh dibanding sekolah-sekolah negeri yang dibangun oleh para pemborong itu. Lebih bagus tuh. Dan tertata, ini kelas. Dan konon kelas ini multi kelas. Betul ya? Jadi di sini bisa ada kelas 3, bisa ada kelas 4, bisa ada kelas 5. Dan itu kalau oleh pemerintah biasanya disalahkan. Bagi saya tidak ada kesalahan apapun. Karena kurikulum merdeka, pembelajaran yang benar itu, apalagi sekarang kurikulum merdeka itu, pembelajarannya diferensiasi.
berdasarkan kebutuhan individual. Jadi batasannya apa? Batasannya adalah perilaku guru dan perilaku murid. Perlakuan guru terhadap murid dan bagaimana kita harus melayani murid. Kalau di sini ada kelas 3, 3-nya 15, kelas 4-nya 15, no problem karena gurunya pendekatannya juga individual. Yang satu dikasih ini, ngedekatin lagi yang satu dikasih ini, no problem. Dan di sekolah-sekolah pemerintah itu biasanya pengawas ini kadang-kala. Kalau memverifikasi sekolah, kelasnya belum ada karena nggak ada kotak-kotaknya, gitu kan? Kelas itu dianggapnya kotak, kayak penjara itu. Dan saya, sejak saya masuk ke dinas pendidikan, saya sering ngomong di depan para pengawas, depan para kepala sekolah, bahwa apa? Anak-anak itu harus banyak belajar di luar. Alam ini adalah kelas kita. Karena pengetahuan itu tidak dibatasi oleh tembok. Sikap karakter itu tidak dibatasi oleh tembok. Di bawah pohon jambu bisa jadi kelas. Di lapangan bola bisa jadi kelas, di sungai bisa jadi kelas, di lapangan bisa jadi kelas. Gitu. Yang penting apa? Ada proses interaksi belajar mengajar. Ada proses pendewasaan dari orang dewasa ke orang yang belum dewasa. Ini sebenarnya sekolah. Gitu. Nah, biasanya di kita di pemerintah itu enggak. Kalau bikin sekolah kelasnya belum dikotakin, belum disebut kelas. Yang penting dari sekolah itu ada apanya? Ada kurikulumnya. Itu yang paling penting. Bagi saya sarana prasarana itu nggak penting. Itu nomor 2. Yang paling penting itu ada kurikulum dan ada gurunya. Jadi kalau dari skala prioritas itu yang paling penting adalah guru, kurikulum. Kurikulum itu kalau zaman dulu itu udah masuk inherent dalam pribadi para gurunya. Kurikulumnya itu udah masuk di ini. Gitu. Ini yang perlu kita luruskan dalam konsep kependidikan kita. Maka saya mengapresiasi banget ini ya, sekolah-sekolah di Purwakarta belajar ke sini. Belajar wawasan tentang bagaimana tentang pandangan kita terhadap anak-anak berkebutuhan khusus. Itu yang penting. Kemudian mungkin tidak kita nanti secara bertahap mungkin Bapak Ibu melakukan inovasi di kelas-kelasnya, di sekolah-sekolahnya. Bukan sesuatu yang tidak mungkin. Kalau kepala sekolahnya punya inovasi untuk penanganan anak berkebutuhan khusus di sekolah, bisa saja, Pak. Nanti seperti apa bentuknya? Itu yang luar biasa. Kalau bisa Bu Nurwati, di sekolah Cipayusan 1 ada anak berkebutuhan khusus. Satu kelas 1. Nah, model penanganannya seperti apa dalam pembelajaran 28 siswa itu? Apakah nanti Ibu ada ada asisten di situ atau seperti apa? Gitu. Atau anaknya nanti belajar bersama tapi dengan perlakuan-perlakuan yang spesial seperti apa? Nah, ini kan mesti dicarikan. Dan pemerintah, saya belum tahu apakah pemerintah mempunyai format belum untuk penanganan seperti ini. Tapi yang jelas, pemerintah mewajibkan setiap sekolah menjadikan sekolahnya itu sekolah inklusif. Maka yang paling penting bagi kita, para kepala sekolah, para guru, pengawas, dan saya adalah bagaimana kita mempunyai visi, mempunyai pandangan tentang anak berkebutuhan khusus. Kemudian mereka itu sebenarnya bisa dibagaimanakan dan bagaimana cara kita menanganinya. Terima kasih. Dengan mengucap bismillahirrahmanirrahim. Workshop pendidikan inklusif gugus 345 Kecamatan Purwakarta dengan resmi dinyatakan dibuka.